Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembahasan TPS UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Masih bersama saya Yadi Setiadi. Kita akan membahas beberapa soal persiapan TPS UTBK khususnya untuk pengetahuan kuantitatif. Pada tayangan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Bilangan berikut membentuk barisan X, 7, 9, 6, 10, 5, 11, dan Y. Maka nilai X dan Y berturut-turut adalah Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu melihat pola yang terbentuk dari kumpulan bilangan-bilangan ini. Jika kita lihat bilangan X, kemudian 9, 10, dan 11, dari 9 ke 10 ini bertambah 1, kemudian dari 10 ke 11 bertambah 1. Sehingga pola untuk dari X ke 9 ini pun bertambah 1. Sedangkan jika kita melihat suku kedua, kemudian keempat, keenam, dan dengan suku ke-8, ini polanya adalah berkurang 1, 7 ke 6 berkurang 1, 6 ke 5 berkurang 1, demikian juga dari 5 ke Y akan berkurang 1. Jadi dari pola yang pertama plus 1, kita akan peroleh X-nya adalah 8. Sedangkan dari pola yang kedua, dari 7 ke 6 berkurang 1, maka Y-nya akan kita peroleh 5 kurang 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang A, X-nya 8, Y-nya 4. Lanjut pada soal yang nomor 2. Bilangan berikut membentuk barisan 2, 3, 11, 38, 102, 227, dan X. Maka nilai X adalah, soal yang kedua ini masih tentang barisan. Tentunya kita harus menemukan pola yang tepat untuk pola pada barisan ini. Baik, jika kita lihat dari 2 ke 3 ini bertambah 1, dari 3 ke 11 bertambah 8, dari 11 ke 38 bertambah 27, dan dari 38 ke 102 bertambah 64. Dan jika kita amati, 1 ini merupakan bilangan kubik, 1 pangkat 3. 8 juga bilangan kubik, 2 pangkat 3. 27 adalah 3 pangkat 3, dan 64 adalah 4 pangkat 3. Dengan demikian yang ini adalah 5 pangkat 3, dan dari 227 ke X berarti bertambah sebesar 6 pangkat 3. Dengan demikian kita peroleh nilai X-nya adalah 227 ditambah 6 pangkat 3 sama dengan 216. Jadi 227 tambah 216 hasilnya adalah 443. Jawabannya yang D. Soal berikutnya adalah nomor 3, masih tentang barisan bilangan. Bilangan berikut membentuk barisan suku ke-1-nya X, kemudian 4, 8, 6, kembali 8, 16, 14, dan Y. Maka nilai X dan Y berturut-turut adalah, perhatikan polanya baik-baik. Oke, kita lihat dari 4 ke 8 ini adalah kali 2. Dari 8 ke 6 kurang 2. Dari 6 ke 8 tambah 2. Diulangi, dari 4 menjadi 8 kali 2. Dari 8 ke 6 kurangi 2. Dari 6 ke 8 tambah 2. Kemudian dari 8 ke 16 kemudian dikali 2 lagi. Setelah dikali 2 kemungkinan akan dikurang 2. Betul, dari 16 ke 14 itu berkurang 2. Nanti dari 14 ke Y akan bertambah 2. Jadi dengan demikian polanya adalah kali 2 kurang 2 plus 2.
tambah 2 kali 2 kurang 2, berarti dari X ke 4 ini bertambah 2, maka haruslah nilai X-nya adalah 2. Sedangkan nilai Y diperoleh dari 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi X-nya 2, Y-nya 12. Dengan demikian jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 4. Nilai 23 yang ada di dalam persegi ini, segi 4 yang A, adalah hasil operasi aritmetik dari semua bilangan yang berada di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, untuk segi 4B, yang paling tepat di dalam segi 4B ini bilangan berapa? Apakah A 2, B 16, C 28, D 62, ataukah E 68? Baik, kita lihat bahwa 23 ini ternyata diperoleh dari hasil kali 5 kali 7, bilangan pada sisi atas dikalikan dengan bilangan pada sisi bawah, kemudian dikurangi dengan bilangan pada sisi kiri, dikali dengan bilangan pada sisi kanan. Jadi 5 kali 7, 35, dikurangi 12, itu sama dengan 23. Tentunya dengan pola aritmetik yang sama, maka yang berada di dalam segi 4 yang kedua ini haruslah 8 kali 5 dikurangi 4 kali 6. 40 dikurangi 24, hasilnya ada 16. Sehingga yang berada di dalam segi 4 yang kedua ini adalah 16. Jawabannya B. Kita lanjut pada soal nomor 5. A noktah B didefinisikan sama dengan 4 dikurangi B plus 4 kali A. Maka berapakah nilai 4 noktah 2 noktah 1? Atau 4.2.1? Baik, kita akan hitung dulu 2.1. 2.1 berdasarkan definisi ini adalah 4 dikurangi 1 tambah 4 kali 2. Jadi 2.1-nya adalah 4 dikurangi 5 kali 2 sama dengan 10. Sama dengan negatif 6. Sehingga 2.1 sama dengan min 6. Berikutnya kita akan hitung 4.2.1. Karena 2.1 sudah dihitung yaitu negatif 6, berarti ini jadi 4.negatif 6. Dengan menggunakan definisi yang sama untuk dot, maka 4.negatif 6 ini akan sama dengan 4 dikurangi min 6 tambah 4 kali 4. Berarti 4 dikurangi negatif 8. Sama saja dengan 4 ditambah 8. Sama dengan 12. Dan jawabannya adalah A. Kita lanjut pada soal yang nomor 6. Soal tentang perbandingan. Suatu proyek dikerjakan oleh 12 orang pekerja yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari. Berapakah tambahan orang yang diperlukan apabila proyek tersebut ingin selesai dalam waktu 16 hari? Berarti 4 hari lebih cepat. Baik, 12 orang ini dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari. Karena pertanyaannya berapa tambahan orang yang dapat bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi 16 hari, berarti jumlah orang semula 12 orang, kita akan tambahkan sejumlah orang. Anggaplah misalnya X. Jadi 12 tambah X ini harus menyelesaikan pekerjaan selama 16 hari. Nah, perbandingan yang seperti ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Jadi orang yang makin banyak, maka waktunya makin sedikit yang diperlukan. Dan untuk perhitungannya mudah saja. Tinggal 12 kali 20 sama dengan 12 tambah X dikali 16.
16 kali 12 tambah X sama dengan 12 kali 20, dapat kita sederhanakan, berarti 12 tambah X sama dengan 12 kali 20 dibagi 16. Sama dengan 15. Dengan demikian X-nya adalah 15 dikurangi 12, yaitu sama dengan 3. Jadi tambahan pekerjaannya kalau begitu adalah cukup 3 orang saja supaya pekerjaan ini selesai dalam waktu 16 hari. Dan jawabannya adalah E. Kita lanjut pada soal yang nomor 7 tentang logaritma. Logaritma 2X tambah Y, bilangan pokok 10 sama dengan 1, dan 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 2X per 4. Maka berapakah X kali Y? Nah, terlebih dahulu kita ubah logaritma dengan basis 10 ini menjadi bentuk eksponen. 10 logaritma 2X tambah Y sama dengan 1 dapat kita ubah menjadi 2X plus Y sama dengan 10 pangkat 1. Ingat kembali, kalau ada A logaritma B sama dengan C, maka B sama dengan A dipangkatkan C. Berarti dalam hal ini B-nya adalah 2X plus Y, A-nya adalah 10, C-nya 1. Sehingga logaritma 2X plus Y sama dengan 1 dengan basis atau bilangan pokok 10 dapat kita ubah menjadi 2X tambah Y sama dengan 10. Diperolehlah persamaan ke-1. Selanjutnya dari 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 2X per 4, karena bilangan pokok eksponennya sudah sama, maka pangkatnya menjadi sama. Y sama dengan 2X per 4. Diperolehlah persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusi persamaan kedua pada persamaan ke-1, berarti 2X ditambah 2X per 4 sama dengan 10. Samakan penyebutnya, dijadikan 4 penyebutnya, berarti ini 8X per 4 ditambah 2X per 4 menjadi 10X per 4 sama dengan 10. Dengan demikian, X sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4, sedangkan Y-nya adalah 2 kali 4 dibagi 4, berarti Y-nya adalah 2. Jadi X kali Y-nya sama dengan 8, dan jawabannya adalah C. Kita lanjut pada soal berikutnya. Jika 2 log A ditambah 2 log B sama dengan 12, dan 3 kali 2 logaritma A dikurangi 2 logaritma B sama dengan 4, maka A tambah B sama dengan Baik, kita tulis kembali. Persamaan pertama adalah 2 log A ditambah 2 log B. 2 log A ditambah 2 kali logaritma B sama dengan 12. Kalau kita kalikan dengan 3, maka 3 kali 2 log A ditambah 3 kali 2 log B sama dengan 36. Sementara untuk yang persamaan kedua, 3 dikali 2 log A dikurang 2 log B sama dengan 4 tidak kita ubah. Karena bagian ini sudah sama, maka kita eliminasi dengan cara dikurangi. Berarti diperoleh 3 kali 2 log B dikurangi min 2 log B, hasilnya menjadi 4 kali 2 log B. Sama dengan 36 dikurang 4, 32. Dengan demikian 2 logaritma B sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Dan dari sini diperoleh B sama dengan 2 dipangkatkan 8. Kemudian kita substitusi pada persamaan 1, 2 log A ditambah 8 sama dengan 12. Dengan demikian 2 log A sama dengan 12 kurang 8 sama dengan 4. Dan kita peroleh A sama dengan 2 pangkat 4. Jadi A tambah B berarti sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16, sementara 2 pangkat 8 adalah 256, dan jumlahnya adalah 272. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah B.
Lanjut pada soal nomor 9. Nilai-nilai T yang memenuhi 4 kali 0,5 log T lebih kecil dari 0,5 log 81 adalah. Soal ini berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma dengan basisnya setengah. Basis ini kurang dari 1 tetapi lebih dari 0. Dengan demikian nanti tanda pertidaksamaan akan berubah pada saat penyederhanaan. 4 kali 0,5 log T lebih kecil dari 0,5 log 81. Sebelumnya 4-nya kita pindah ke belakang menjadi pangkat dari T. Jadi untuk yang ruas kiri berubah menjadi 0,5 log T pangkat 4 berdasarkan sifat logaritma. Sementara yang ruas kanan tidak kita ubah. Karena basis untuk logaritmanya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka yang kita lakukan adalah menyamakan numerusnya. Berarti T pangkat 4 dengan 81, tanda pertidaksamaan berubah menjadi lebih besar dikarenakan basisnya di antara 0 dan 1. Tapi kalau basisnya lebih dari 1, misalnya 2 logaritma, tandanya tidak berubah. Kalau awalnya lebih kecil, maka di sini pun akan menjadi tetap lebih kecil. Berhubung di sini basisnya antara 0 dan 1, maka tandanya kita ubah menjadi lebih besar. Selanjutnya 81 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi T pangkat 4 dikurang 81 lebih besar dari 0. Dengan menggunakan pemfaktoran, kita faktorkan menjadi T kuadrat kurang 9 kali T kuadrat tambah 9. Dan T kuadrat kurang 9 masih bisa difaktorkan menjadi T kurang 3 kali T plus 3. Sementara T kuadrat plus 9 kita biarkan. Berikutnya kita cari pembuat 0. Pembuat 0 yang kita peroleh hanya dari T kurang 3 dan T plus 3. Karena T kuadrat plus 9 ini adalah definite positif. Tidak akan mungkin bernilai 0. Dari T kurang 3 diperoleh T sama dengan 3. Sementara dari T plus 3 kita peroleh T-nya negatif 3. Lakukan pengujian untuk wilayah garis bilangan di sebelah kanan, di tengah, dan di kiri. Atau bisa juga kita cukup melihat koefisien dari T pangkat 4. Dalam hal ini koefisien T pangkat 4-nya 1 yang merupakan bilangan positif, sehingga paling kanan langsung tandanya positif. Selanjutnya berubah tanda menjadi negatif. Kemudian kembali berubah tanda lagi menjadi positif. Karena tanda pertidaksamaan lebih besar dari 0, maka yang bertanda positif yang kita pilih. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah T lebih kecil dari negatif 3 atau T lebih besar dari 3. Tetapi karena di sini T merupakan numerus, syarat numerus adalah T lebih besar dari 0. Jadi, untuk jawaban ini kita iriskan dengan T lebih besar dari 0. Maka irisan antara T lebih kecil min 3 atau T lebih besar dari 3 dan T lebih besar dari 0 adalah T lebih besar dari 3. Dengan demikian jawabannya adalah yang B, bukan yang C. Jadi sekali lagi ini ada yang kekurangan. Harusnya diiriskan dengan syarat dari numerus, yaitu T lebih besar dari 0. Jadi bagian ini diiriskan dengan T lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah yang B, bukan yang C. Kita lanjut pada soal yang nomor 10. Suku ke-1 dan ke-2 dari deret geometri berturut-turut adalah P pangkat 4 dan P pangkat 3X. Jika suku ke-7-nya adalah P pangkat 34, maka nilai X-nya adalah. Nah, ingat kembali bahwa barisan atau deret geometri adalah barisan dengan ciri rasionya tetap. Yang dimaksud dengan rasio adalah perbandingan antara dua suku yang berurutan. Artinya rasio itu dapat dihitung hasil dari pembagian U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3, dan seterusnya, UN dibagi UN-1. Dan semua rasionya adalah konstan.
Dengan demikian, R diperoleh dari P pangkat 3X yang merupakan suku kedua dibagi dengan P pangkat 4 yang merupakan suku ke-1 deret ini. Sementara karena di sini diketahui suku ke-7-nya adalah P pangkat 34, maka U7 sama dengan A kali R pangkat 6. UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. Berarti kalau N yang diganti 7, diperoleh U7 sama dengan A, suku ke-1-nya, R pangkat 7 min 1 sama dengan 6. Nah, karena suku ke-7-nya adalah P pangkat 34, suku ke-1-nya adalah P pangkat 4, dan rasionya di sini sudah diperoleh, P pangkat 3X dibagi P pangkat 4, kemudian dipangkatkan 6. Selanjutnya kita sederhanakan yang ruas kanan, perkalian menjadi penjumlahan pangkat, pembagian menjadi pengurangan, pangkat yang dipangkatkan lagi menjadi perkalian pangkat. Jadi, kalau kita selesaikan yang ruas kanan, berarti P pangkat 4 tambah 3X ini kali 6 menjadi 18X, dikurangi, karena ini pembagian, 6 kali 4-nya menjadi 24. Dan kalau kita sederhanakan menjadi P pangkat 18X dikurangi 20. Basis kiri dan basis kanan untuk eksponen sudah sama. Berarti 18X kurang 20 sama dengan 34. 18X sama dengan 54. Sehingga X-nya 54 dibagi 18 sama dengan 3. Demikian pembahasan 10 soal TPS untuk pengetahuan kuantitatif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.